Shalom, saya kaget melihat video yang hari ini atau beberapa hari ini, mulai dari kemarin, lagi viral tentang meninggalnya Ustadz Agustan. Ustadz Agustan adalah seorang yang cukup viral beberapa saat yang lalu ketika dia membuat sebuah konten video, dia menaruh Alkitab pada bokongnya dan menantang Tuhan Yesus. Kita tidak akan bahas itu, tetapi yang saya mau adalah apakah benar Agustan atau Ustadz Agustan meninggal dunia. Kalau kita lihat di YouTube, kira-kira 11 jam yang lalu, ada satu channel dari Mu'alaf Center Hagia Sophia yang telah ditonton 50.000 kali dengan judul Detik-Detik Pertemuan Koh Agustan Sebelum Wafat. Dalam channel itu, dalam thumbnailnya ditulis detik-detik pertemuan terakhir Koh Agustan sebelum meninggal. Dan berita ini juga ada di channel daripada Pavel 88 atau Pavel 88 channel yang telah ditonton kurang lebih 68.000 kali dengan judul Agustan meninggal dunia setelah kentuti Alkitab dan tantang Yesus. Langsung dapat hidayah? Oke. Kita juga akan lihat beberapa video yang juga dari YouTube yang lain tentang berita meninggalnya Agustan. Misalnya, dari channelnya Didit Yuli dengan judul UST, Ustadz Agustan meninggal dunia. Selamat jalan Ustadz Agustan. Dengan thumbnail Ustadz Agustan meninggal dunia. Selamat jalan Ustadz Agustan. Juga berita ini bukan hanya ada di Didit Yuli, tetapi juga ada di channel-channel yang lain seperti Injil Habagate Channel dengan judul Beredar Kabar Duka Ustadz Agustan yang kentuti Alkitab telah meninggal. Dalam channel itu dibuat dalam bentuk thumbnail berbunyi Inna Lillahi, beredar kabar duka tadi pagi Agustan meninggal dunia, turut berduka cita. Satu lagi channel yang memberitakan meninggalnya Koh Agustan adalah dari Pil Pahit Channel yang memberi judul Akhir dari Perjalanan Koh Agustan, ya, dengan thumbnail Akhir Perjalanan Koh Agustan. Satu lagi kalau saudara lihat juga di dalam YouTube daripada JDP Channel. JDP Channel memilih judul Ustadz Agustan telah inna lillahi. Inna lillahi wa inna lillahi rojiun. Itulah thumbnail yang dibuat oleh JDP Channel. Kabarnya Ustadz Agustan meninggal dunia. Jadi kalau kita lihat YouTube ini benar ya bahwa Agustan rupanya benar-benar meninggal atau telah meninggal. Jadi kalau saudara-saudara kita lihat ini benar-benar Agustan meninggal. Nah pertanyaannya apakah karena dia melakukan apa yang kita lihat beberapa saat yang lalu, yaitu menaruh Alkitab pada bokong sehingga dia meninggal? Kita tidak bisa bilang itu gara-gara itu. Tetapi intinya Agustan telah meninggal dunia. Ya. Lepas daripada entah dia kena kutuk atau tidak, itu kita tidak tahu karena misteri kehidupan ini dan hanya Tuhan yang tahu. Tetapi dari apa yang saudara-saudara bisa lihat, bahwa ternyata apakah benar Agustan sungguh meninggal, maka kita akan lihat dari Instagram daripada seorang bernama Ipung Atria. Siapa Ipung Atria? Tentu pasti ini adalah teman, sahabat daripada Ustadz Agustan. Dan dalam IG-nya dengan judul Pamit Terakhir. Saya coba baca untuk kita semua mengenai IG daripada Ipung Atria ini. Dikatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia saudara kami, senior kami, seorang pejuang tak kenal lelah dan mu'alaf, mantan pendeta Koh Agus Wiyanto Tan. Pukul 6.15 tadi pagi di rumah sakit. Jadi demikian satu konfirmasi dari
IG-nya Ipung Atria dengan judul Pamit Terakhir. Dalam tulisannya, dalam IG-nya itu juga dia tulis yang lain, menyampaikan kain kafan. Jadi dikatakan foto 1 pekan yang lalu, tepatnya pada Senin 17 Juli 2023, kami berjumpa dengan perjumpaan tatap muka terakhir. Beliau menyampaikan bahwa sudah saatnya akan meninggal dunia. Dan beliau menunjukkan kepada saya 2 paket kain kafan, tikar parfum, beserta peralatan persiapan kematian lainnya. 1 untuknya dan 1 untuk ibunda beliau. Maksudnya kain kafan ini disediakan untuk Ustadz Tan sendiri dan juga ibu kandungnya. Sengaja dibeli sejak lama, lalu saat kami datang dikeluarkan dari almari, saatnya untuk persiapan dipergunakan. Lalu yang menarik adalah Agustan dalam IG-nya Ipung Atria ini menulis seperti ini, saudara. Tidak akan mati Kristen. Apa artinya? Kalau saya boleh terjemahkan bahwa Agustan sudah prinsip walaupun dia mu'alaf, dia tidak akan kembali ke Kristen, apalagi mati sebagai orang Kristen. Itu haknya beliau. Lanjut dikatakan, pada perjumpaan terakhir tersebut, beliau menyatakan bahwa 100% akan tetap berada di dalam iman Islam hingga ajal menjemput dan tidak akan mungkin kembali kepada kekristenan. Saudara-saudara, itulah berita yang saya yakini bahwa benar Agustan meninggal. Nah, kalau begitu apa sikap kita orang Kristen? Apakah kita perlu marah, kita tertawa, kita bersyukur bahwa akhirnya Agustan meninggal? Tidak. Saya meyakini, sekali lagi saya meyakini bahwa orang-orang Kristen tidak pernah dendam kepada Agustan. Tetapi saya percaya bahwa segala sesuatu tidak terjadi begitu saja. Nah, maksud saya begini, saudara. Apa sikap kita orang Kristen? Yang pertama, kita mengampuni. Yang kedua, sebagai orang Kristen, kita belajar untuk harus tetap setia dengan Tuhan Yesus. Karena Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Apa artinya? Bagi orang Kristen, meninggalkan Yesus, menolak Yesus adalah kebinasaan. Artinya bahwa tanpa Yesus seseorang pasti binasa. Karena itu saudara, lepas daripada konteks Agustan meninggal dan lepas dari iman percaya, saya hanya mau menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Ustadz Agustan. Khusus kepada anak-anaknya yang saya dengar masih setia dengan iman kepada Tuhan Yesus. Saya berdoa supaya benar-benar anak-anak ini tetap teguh, kokoh di dalam Tuhan. Kita berdoa supaya orang-orang Kristen tetap kuat di tengah hidup yang semakin sukar ini, di tengah-tengah badai hidup, di tengah godaan untuk meninggalkan iman, kita tetap kokoh, kuat. Dan yang terakhir, dari apa yang kita bisa lihat bahwa ternyata manusia itu pada dasarnya hidup itu sementara. Karena itu Yesus pernah berkata, apa gunanya engkau punya isi dunia kalau engkau binasa? Saudara-saudara, bagi kita orang percaya, mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah sesuatu yang menentukan mati dan hidup kita. Saya ulangi lagi. Mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan sekadar sebuah program dari sebuah agama, tetapi itulah yang menentukan mati hidupnya seseorang. Percaya hidup, percaya Yesus, kita hidup kekal. Tidak percaya Yesus, kita mati kekal. Nah, karena itu saudara-saudara, sekali lagi kita belajar mengampuni orang-orang yang mungkin telah pergi meninggalkan Tuhan. Tetapi pada intinya, sekali lagi dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Ko Agustan atau Ustadz Agustan. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan anak-anak. Roh Kudus selalu menghibur kita semua. Dan sekali lagi, Tuhan kiranya terus membuat kita teguh iman menjelang hari Tuhan datang.
Saya tahu hari-hari ini banyak krisis, banyak godaan, banyak pilihan untuk kita meninggalkan Tuhan. Tetapi pesan saya, teruslah melayani Tuhan. Teruslah bergantung pada Tuhan. Karena itu saya akhiri video ini hanya mau bilang kepada kita bahwa jangan pernah main-main dengan Tuhan. Intinya dari video ini saya kasih ingat siapapun Anda. Kalau Anda percaya Yesus, puji Tuhan Anda diselamatkan. Kalau Anda tidak percaya Yesus, jangan ngomong macam-macam tentang Yesus. Kalau kita lihat video hari-hari ini, orang-orang yang mengolok Yesus satu persatu mulai ditegur Tuhan. Jadi sekali lagi, jangan pernah main-main dengan Tuhan Yesus. Kalau Anda main-main, ingat, Yesus itu hidup. Dia bangkit pada hari ketiga dan dia hidup. Dan dia Allah yang hidup. Kalau dia Allah yang hidup, jangan main-main dengan nama Yesus. Karena nama Yesus itu nama yang ajaib, nama yang luar biasa. Tuhan memberkati, tetap setia sampai Tuhan datang kali kedua. God bless you.